Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-zahirin. Ala dini wa ala kulli nadin salih wa linqada'in al-qabul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin man. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala dini wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masuk kajian keempat di malam 5 Ramadan, meneruskan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Diniati kita belajar, saya belajar, jenengan belajar, kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ada kebaikan di bulan Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Oke, kita mulai ngaji. Wah, Bah Jaroh ganteng hadir. Wah. Halo Gus Badal, ngaji dulu ya. Ini Gus Jaroh ini badalnya Abah Miftah kalau ngaji. Kalau nggak bisa berangkat ngaji, yang badali Bah Jaroh, Gus Jaroh. Pondok Pesantren Ibnu Hadi di Prambanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sodaqotan minal haram. Ya Ali, doh Ali, la yaqbalu ora bakal nompo sapa Allah Gusti Allah Ta'ala salatan ing salat bila wudu'in kelawan tanpa wudu wala sodaqotan lan ora nompo ing sodaqoh minal harami saking barang haram. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullaha ta'ala salatan bila wudu'in. Allah tidak akan menerima salat seseorang ketika salat itu dilakukan tanpa mengambil air wudu, dimulai dengan wudu. Wala sodakotan, dan Allah tidak akan menerima sodakoh minal harami, dari barang yang haram. Rekan-rekan sekalian, sahabat Gus Miftah sekalian yang saya muliakan, orang yang sodakoh dengan barang yang haram itu disamakan oleh Rasulullah seperti orang sholat tanpa wudhu. Artinya apa? Tidak akan diterima. Sholat tanpa wudhu itu tidak akan diterima. Demikian juga orang sodakoh dengan barang yang haram. Ini tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan makbul tapi mardud. Saya ulangi. Orang yang sodako dengan barang yang haram itu disamakan dengan orang yang sholat tanpa mengambil air wudhu. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerimanya. Jadi kalau ada pertanyaan dari kemarin, saya sodako Gus dari uang haram, dari hasil judi, dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, apakah itu diterima oleh Allah? Tidak akan diterima. Maka hati-hati para koruptor,
Jangan Anda kemudian menggunakan dalil man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, yang datang dengan satu kebaikan maka Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Ini kalau uang haram. Mohon maaf, ini kalau uang halal. Kalau yang kamu berikan itu uang haram, mohon maaf, itu tidak berlaku dengan ayat ini. Enak amat kamu korupsi 1 miliar, kemudian kamu sodakohkan 100 juta, bu, nggak bisa. Nggak bisa. Karena sodakoh yang haram itu tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana orang yang sholat tanpa wudhu, yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Maka hati-hati. Pastikan yang kita sodakohkan itu adalah rizki yang halal. Pastikan yang kita berikan kepada orang lain adalah barang-barang yang terhindar dari sesuatu yang haram. Karena yang haram ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun untuk bangun masjid, untuk nyumbang panti asuhan, untuk santri dan lain sebagainya. Kalau ada barang yang haram di dalamnya, maka sodakohmu tidak akan diterima oleh Allah. Gitu loh. Saya tidak seudon ya, kemudian lah rezeki ini pejabat ini banyak subhatnya atau haramnya. Kita juga tidak bisa mengatakan demikian. Tidak bisa mengatakan demikian. Tapi kalau jelas mereka itu koruptor, itu jelas uang haram. Maka kalau uang dari korupsi disedekahkan, menurut hadis ini tidak diterima oleh Allah. Hati-hati. Maka kenapa kemudian saya itu kalau ada orang mau ngasih duit, saya tanya dulu ini uang apa, dari mana, asalnya dari mana. Jangan sampai kemudian rezeki yang ada di saya ini tercampur dengan rezeki yang haram. Karena apapun juga, saya harus ngurusi santri. Santri-santri ini calon kiai di masa depan. Jangan sampai kemudian saya menafkahi santri saya dengan barang-barang yang haram. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Ya. Saya ulangi. Sodakoh dari barang yang haram tidak akan diterima oleh Allah sebagaimana orang sholat tanpa wudhu. Ayo, lah sholat tanpa wudhu lah, ya rasah atau sholatmu? Rasah. Makanya kalau mau sholat wudhu, kan begitu. Kalau bahasanya Wali Songo apa? Seluku-seluku batok ela elo, si romo menyang solo leolai payung muto. Itu adalah merupakan kajian toharoh coro siire Wali Songo. Seluku-seluku batok, huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Batoe ela elo batnuhu la ilaha illallah. Batin yang baik itu adalah yang senantiasa bergantung dengan Allah, la ilaha illallah. Si romo menyang solo, si ramo aduso menyang mangkat solo solat. Mandilah, berwudulah, bersucilah yang bagus, kemudian berangkat solat. Le oleh payung muto, la ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi saya berdoa mudah-mudahan semuanya kita dijauhkan dari perkara-perkara yang haram, dari harta-harta yang haram. Semoga semuanya yang diberikan oleh Allah kepada kita termasuk rezeki-rezeki yang halal, uang-uang yang halal. Hati-hati, kemarin sudah kita sampaikan, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Ketika seseorang itu yang uang yang diperoleh itu cuma haram tok, itu menandakan bahwa seorang itu sebenarnya dibenci oleh Allah. Jadi orang yang dibenci oleh Allah tetap dikasih rizki, tapi dalam bentuk yang haram. Bahkan kalau kemudian istadda ghadabahu, ketika kemudian marahnya Allah ini sangat-sangat marah, sangat murka, maka kemudian orang-orang seperti itu rizkinya bergantung kepada setan. Na'udzubillah min dalik. Dia tidak lagi kenal halal haram. Kemudian apa? Wa yuzhiluhu bidunya aniddin. Dia lebih sibuk dengan urusan dunia daripada urusan agama. Wa yusahilu lahu umura dunyahu. Urusan-urusan dunia digampangkan, meninggalkan urusan-urusan akhirat. Wa yaqulullah, dan setan mengatakan Allah ghafurur rahim. Santai wae bro, Allah itu maha pemaaf lagi maha penyayang. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Ya, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakul al haram wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya an ta'atillah. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'min, ora leren, la yazalu ora leren-leren sapa al mu'minu wong mukmin fi ziyadatin ing dalem tambahi sampurna
fi dini ing dalam agamane mukmin malam yakul sekirane ora mangan sapa mukmin al harama ing barang kang haram. Waman lan utawi sapane wong faroko kang misah sapa wong al ulama ing ulama mata mongko dadi mati apa kalbu atine wong wa amyalan dadi wuta apa atine wong anto atillah sanging oleh taat marang Gusti Allah. Wahai Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi. Tidaklah seorang mukmin itu berhenti kebaikannya, bertambah kebaikannya, kesempurnaan agamanya malam yakul al haram, ketika dia tidak makan barang yang haram. Ketika seseorang itu tidak makan yang haram, maka kebaikan agamanya ini akan terus menerus baik. Tidak akan pernah berhenti kebaikan, kesempurnaan di dalam dia beragama. Maka kemudian Anda lihat ya, kadang-kadang banyak kiai-kiai desa, kiai-kiai kampung itu yang hari ini saya mau membuat postingan tentang donasi untuk kiai-kiai desa itu. Mereka itu yang menurut Gus Dur kiai-kiai yang ikhlas, yang mukhlis, yang keikhlasannya tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena mereka benar-benar lillahi ta'ala. Mereka menghindari dari perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja kalau bisa ditinggalkan, apalagi yang haram. Maka kehidupan mereka itu nyaman gitu loh. Maka coba kita ingat-ingat kembali. Di dalam konsep agama itu ada bahasa berkah. Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Saya sering membandingkan begini ya. Banyak orang kelihatannya sugih gitu loh. Nongkrongnya di hotel bintang 5, makannya di restoran bintang 5, mobilnya kelihatannya mewah dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya uripe ki umum gitu loh. Uripnya itu nggak asik gitu loh. Penuh dengan masalah, penuh dengan problematika. Saya beberapa waktu yang lalu itu membaca postingan di Twitter, saya dikirimi sama kawan. Jadi orang ini penghasilannya 80 juta per bulan. Sebelum corona ini penghasilannya 80 juta per bulan. Gajinya itu 80 juta per bulan. Kemudian apa? Kita pikir sebagai orang yang tidak punya penghasilan 80 juta per bulan, orang yang penghasilannya 80 juta itu kan pasti serba cukup ya. 80 juta bro. Tapi ternyata setelah 2 bulan corona ini uripe ambiar. Kenapa ambiar? Rumahnya KPR seharga 3 miliar. Dia tiap bulan harus nyicil bank sekian puluh juta. Mobilnya kreditan. Artinya apa? Dia harus ngangsur bayar kredit. Sekarang tiap hari dioyak-oyak sama debt collector. Sehingga kemudian setelah 2 bulan corona ini terjadi, uripe ambiar. Kenapa demikian? Ya karena barangkali kehidupannya nggak ada berkahnya. Kuwabeh diwangi utang gitu loh. Maka kawan-kawan beginilah. Kalau kemudian kita tidak punya berkemampuan, saya sarankan gak usah kredit-kredit, ngempet dulu. Ingat puasa itu maknanya al-imsak. Al-imsak itu artinya ngempet. Maka tolong kalau kemudian kita belum berkemampuan, nggak usah kemudian gaya hidup kita ini melebihi penghasilan kita, melebihi pendapatan kita. Ini contohnya 80 juta per bulan, hari ini uripe mohon maaf ambiar. Gara-gara apa? Rumahnya masih kredit perumahan KPR. Tiap bulan dia harus bayar sekian puluh juta. Mobilnya mewah tapi juga mobil kreditan. Hari ini dia dioyak-oyak sama debt collector. Baru 2 bulan terjadi corona ini, sekarang dia sudah habis-habisan. Mohon maaf, ini barangkali menurut saya indikasi bahwa hidupnya ini tidak berkah. Maka kemudian apa? Ya karena itu gitu. Karena gaya hidupnya ini terlalu tinggi gitu. Maka kemudian saya itu sangat respect, sangat-sangat hormat kepada orang-orang desa ya. Kelihatannya motornya cuman etek-etek, ya kan, makannya cuman sambal, tiwul sama tempe sama ikan asin. Tetapi hidupnya bahagia. Tanahnya hektaran, sawahnya hektaran. Tapi ayam, kenapa? Sertifikat rumahnya ini, sertifikat tanahnya di rumah, nggak digadaikan, nggak di bank. Ini yang namanya sumaker, sugih macak kere.
sumaker, sugih maca kere. Tanahnya hektaran, sapinya puluhan, tetapi hidupnya ini sederhana. Makan seadanya, cuman pakai sambal bawang, makan cuman pakai sayur seadanya, gitu kan? Tetapi motornya cuman ya biasa-biasa saja. Tapi dia nggak punya utang. Maka menurut saya hal seperti ini jauh lebih membahagiakan daripada kelihatannya mobilnya mewah, ya kan? Gayanya rumahnya bagus, tetapi ternyata dia punya tanggungan yang begitu banyak. Ini yang namanya kermasu, kere maca sugih. Maka mohon maaf, hidup itu yang kita cari keberkahan. Makna keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Lah, bagaimana supaya kemudian hidup kita bertambah berkah? Ternyata salah satu cara mendapatkan keberkahan itu adalah la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi malam yakul al haram. Syaratnya adalah supaya hidup kita berkah ini jangan makan makanan yang haram. Jangan mendapatkan rizki dari rizki yang haram. Itu ternyata kunci dari keberkahan. Kunci dari keberkahan. Please lah kawan-kawanku semuanya yang belum pernah punya tanggungan di bank, belum punya tanggungan ke KPR, kredit dan lain sebagainya, nggak usah gedek-gedek ke utang. Apalagi kaitannya dengan bank pelecet. Utang mau 1 juta bendino ditagih 1.000 sampai 3 bulan ra lunas-lunas. Itu rentenir namanya, bank pelecet. Nggak usah punya tanggungan-tanggungan dengan bank. Kalau memang kita belum punya, ngempet. Lak wis wancine duwe iki ora bakal mundur. Lak wancine durung duwe mau oyak kaya ngopo ya ora bakal duwe gitu loh. Maka ya mendingan kermasu lah. Apa namanya, sumaker lah, sugih maca kere daripada kermasu. Kere maca sugih. Jadi hindari perkara-perkara yang haram. Ada sering banyak pertanyaan dari jamaah ya. Gus Miftah kan orang NO itu loh, santri NO, kenapa nggak ngerokok? Padahal kalau kemudian Gus Miftah itu mau ngerokok, kira-kira beli apa enggak? Enggak mungkin saya beli. Kalau kemudian saya mau ngerokok, saya hakul yakin percaya. Kalau kemudian saya mau ngerokok, insya Allah saya tidak akan pernah beli rokok. Kenapa? Karena sekian banyak tamu yang hadir di pondok. Kalau datang ke pondok, mereka pasti bawa rokok. Kalau mereka tahu kalau saya ngerokok. Itulah alasan kenapa kemudian saya tidak merokok. Saya menghindari perkara yang makruh. Supaya apa? Supaya saya terbiasa menghindari perkara yang haram. Karena la yazalul mu'min, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, fi ziyadatin fi dinihi malam yakul al haram. Seseorang akan bertambah nilai kebaikannya, akan semakin sempurna agamanya, manakala dia tidak makan makanan yang haram. Manakala dia bisa menjaga kehormatan dirinya dari perkara-perkara yang haram. Dan ini berat. Maka kemudian ketika saya ditanya, Gus Miftah santri NO kenapa tidak merokok? Karena saya mencoba membatasi diri saya untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang makruh. Supaya saya tidak terbiasa dengan barang-barang yang haram. Kemudian selain itu apa? Di dalam kitab taklim disebutkan, al-alimu idatoma ala yakulul haq. Walaupun seseorang itu alim, tetapi dia toma, maka dia tidak bisa berkata yang benar. Maka mohon maaf, kalau kemudian ini saya ngerokok, ini saya pribadi ya. Kalau kiai-kiai yang lain pasti punya pertimbangan sendiri-sendiri. Tapi saya nggak pernah memusuhi para perokok, walaupun saya tidak merokok. Selalu saya kemudian saya bela mereka bagi orang yang mengatakan ini haram dan lain sebagainya, walaupun saya tidak merokok. Saya katakan begini ya. Kenapa kemudian saya menggunakan dalil al-alimu idza tama ala yakulha? Orang alim itu kalau dia tomak tidak bisa ngomong yang benar. Kalau kemudian saya merokok, ada tamu datang. Mungkin dalam hati saya mikir, kira-kira tamuku nggawa rokok apa ora. Maka itulah alasan kenapa saya tidak merokok. Yang ngerokok monggo, apalagi kiai-kiai NU kan ni'matul udud ba'da dahar. Nikmatnya udud itu setelah makan. Kalau santri-santri sepuh malah mengatakan wa ni'matul udud nikmatul udud ba'da dahar. Kan? Nikmatnya udud itu setelah makan. Wa nikmatud dahar ba'da dukhul. Umpamanya begitu kan. Kalau saya alhamdulillah, saya mencoba itu. Karena kiai saya di Sragen, itu Abah Syarif Hidayatullah, beliau mengatakan begini, nak, kue solak dadi dai, dadi kiai,
Ojo sekali lah iso kowe menghindari sing perkara-perkara makruh, perkara-perkara subhat, supaya kamu tidak terbiasa dengan perkara-perkara haram. Oh nggih Kiai. Yang kedua, kalau besok kamu jadi kiai, jadi dai, tolong hindari tomak. Hindari tomak. Jangan kemudian kamu punya pengarap-ngarap, termasuk masalah rokok ini. Ini saya dapat ilmu dari Abah Sarif Hidayatullah Sragen. Makanya yang rokok monggo, tapi saya punya prinsip seperti itu. Kalau dia mengatakan, apakah Gus Miftah nggak doyan rokok? Insya Allah saya doyan. Tapi alhamdulillah saya bisa menjaga kehormatan diri saya dengan tidak merokok. Yang merokok, monggo. Gitu loh. Tapi saya insya Allah tidak sampai hari ini. Jangan sampai kamu tomak, kata kiai saya. Kenapa? Tomak itu hurufnya 3, itu jelek semua. Tok, oh, itu kan bokongnya gede, awake cilik. Mem, ndase gede, sikile cilik. Sing paling gilani apa? Ain, cangkeme ombo, wetenge gede. Itu loh. Maka kemudian ketika berbuka puasa pun itu saya mengurangi. Karena saya ingat firman Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tadi sekilas saya di Facebook ada Gus atau Hari Umam ya. Saya mau konsultasi nih kalau beliau masih lihat. Pola buka dan sahur saya itu begini dokter Gus atau Bari Umam, guru kita dari Bantul ini, dulu ketua Ansor, dokter yang luar biasa lah menurut saya. Kalau barangkali beliau masih lihat ini, saya itu kalau buka itu cuman minum, kemudian makan camilan seadanya. Kayak hari ini saya cuman makan pisang sama beberapa biji kurma, sama minum air kelapa. Seperti kebiasaan saya pengajian, saya minum air kelapa. Saya nggak makan sampai hari malam ini. Ini setelah saya buka itu sholat maghrib, kemudian sholat isya. Biasanya saya ngaji 1 juz Quran, kemudian lanjut ngaji online seperti ini. Nanti selesai setengah 10, saya nge-gym, saya treadmill, kemudian saya volley dengan santri, membersamai para santri. Sekitar jam 11 malam, saya baru makan buka puasa plus sahur. Sampai pagi saya sudah nggak makan lagi. Menjelang imsak saya cuma minum air putih, barangkali dengan 1-2 kurma lah. Makanya kapan? Besok lagi. Jadi setiap hari metabolisme tubuh saya itu seperti itu. Tapi saya rasakan saya nyaman gitu loh. Buka puasa plus sahur jadi satu. Nah, jadi saya ini barangkali kalau Gus atau Bari Umam masih melihat apakah pola saya ini sehat atau enggak, saya enggak tahu. Tapi saya nyaman. Dan saya mencontoh siapa? Mencontoh guru saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Guru kita semuanya. Satu saat ketika saya bulan puasa ketemu sama Abah Lutfi, waktu itu di Duren Sawit, beliau itu tidak langsung berbuka puasa. Beliau itu hanya ngerokok sambil ngopi, kemudian makan camilan, dahar camilan seadanya. Lah ternyata ketika saya bertanya sama beliau itu sahur dan buka puasanya dijadikan satu, sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Itu saya contoh itu loh. Dan ternyata ketika saya contoh Ramadan ini, saya enjoy banget. Begitu adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya minum sekedarnya, membatalkan dengan kurma, kemudian makan pisang 1. Ini sudah saya beraktivitas sehat. Perut saya nggak terasa lapar, saya nggak lemes. Habis ini saya masih bisa nge-gym, masih bisa treadmill, nanti masih bisa volley 5 set sama santri. Habis itu saya baru makan buka plus sahur. Ternyata saya sehat. Itu yang saya contoh siapa? Guru saya, Maulana, guru kita semuanya, Abah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Coba anda jajal deh, paling semaput gue. Saya satu yang belum nyontoh, yang belum bisa nyontoh kebiasaan Abah Lutfi itu soal dahar beliau. Ini saya sampaikan kepada kawan-kawan ya. Guru kita Habib Lutfi itu nak, kawan-kawan sekalian, kalau beliau itu dahar, kalau beliau itu makan, itu beliau setelah makan berhenti, nunggu 1 jam baru minum. Ini yang saya belum bisa ini. Kadang-kadang kalau saya makan, kesel harus minum, kepedesan minum. Guru kita Abah Lutfi itu kalau beliau dahar, nunggu 1 jam, bar 1 jam setelah beliau dahar baru